Tajikistan sering dianggap sebagai salah satu negara paling tertutup di Asia Tengah. Demikian ini karena Tajikistan memiliki pemerintah yang otoriter, akses informasi yang terbatas, serta pengawasan yang ketat terhadap media dan masyarakat sipil. Sejak merdeka dari Soviet pada tahun 1991, Tajikistan dipimpin oleh Presiden Emomali Rahmon. Presiden yang dikenal memiliki reputasi kultus individu di negaranya. Salah satu bentuk kultus individu ini adalah publikasi buku-buku tentang dirinya dan keluarganya yang seringkali dibagikan kepada rakyat. Buku-buku ini seringkali disusun dengan nada yang memuliakan, menggambarkan Rahmon sebagai pemimpin yang bijak serta penyelamat bagi bangsa. Terdapat laporan tentang publikasi buku yang menceritakan tentang sejarah keluarga Rahmon serta pencapaian putra dan putrinya yang juga terlibat dalam politik dan pemerintahan. Buku-buku yang mengagungkan Rahmon dan keluarganya seringkali dibagikan ke sekolah-sekolah, perpustakaan dan kantor-kantor pemerintah, menciptakan citra pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga berperan penting dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Pemerintah Tajikistan mengatur agar buku-buku ini disebarkan secara luas kepada rakyat, termasuk di lembaga pendidikan seperti sekolah serta universitas. Hal ini dilakukan untuk menanamkan rasa hormat dan loyalitas kepada presiden sejak dini. Guru dan dosen seringkali diwajibkan untuk menggunakan buku-buku ini sebagai bahan ajar atau rujukan dalam kegiatan pendidikan. Siswa juga diharapkan untuk mempelajari sejarah yang ditulis dari perspektif yang memuliakan presiden serta keluarganya. Selain di lingkungan pendidikan, buku-buku ini juga tersedia di perpustakaan umum dan sering disajikan dalam acara-acara resmi yang dihadiri pejabat negara. Buku-buku tentang Rahmon biasanya mencakup kisah pemerintahannya selama periode sulit di Tajikistan, terutama pada masa Perang Saudara yang berlangsung antara tahun 1992 hingga 1997, dan upaya untuk membangun kembali negara ini. Dalam narasi tersebut, Rahmon digambarkan sebagai tokoh utama yang membawa perdamaian dan stabilitas. Buku-buku tersebut juga menyoroti berbagai proyek pembangunan yang dilakukan selama masa pemerintahannya, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan peningkatan sektor energi, terutama pembangkit listrik tenaga air Rogun yang disebut-sebut sebagai proyek monumental yang didorong oleh Rahmon. Ada juga elemen yang menggambarkan keluarga Rahmon sebagai keluarga patriotik yang berkontribusi pada pembangunan negara ini, di mana putra-putrinya memegang posisi penting di pemerintahan dan dianggap sebagai penerus paling layak. Beberapa kritikus menganggap bahwa buku-buku ini menciptakan narasi yang tidak objektif tentang sejarah Tajikistan, menempatkan Rahmon dan keluarganya dalam sorotan positif yang tidak seimbang dan mengabaikan pandangan lain, seperti kontribusi dari pihak oposisi atau kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Praktik ini juga dibandingkan dengan metode yang digunakan di negara-negara lain yang memiliki pemimpin otoriter, seperti Korea Utara, yang mana penggambaran sosok pemimpin yang dilakukan secara muluk dianggap sebagai sesuatu yang sangat lazim. Emomali Rahmon terpilih pertama kali sebagai presiden pada tahun 1994 setelah Perang Saudara Tajikistan yang berakhir dengan perjanjian damai pada tahun 1997. Sejak itu, Rahmon semakin memperkuat kekuasaannya dengan menghilangkan hambatan politik yang ada, serta memperluas kendali atas politik, media, hingga masyarakat sipil. Pada tahun 2003, sebuah referendum mengubah undang-undang untuk memungkinkan Rahmon memperpanjang masa jabatannya. Perubahan ini menghapus batasan 2 masa jabatan presiden yang sebelumnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Di sisi lain, pada tahun 2015, partai oposisi utama, yaitu Partai Kebangkitan Islam Tajikistan, dinyatakan sebagai organisasi teroris dan dilarang, yang semakin mempersulit dan mempersempit ruang politik untuk oposisi. Kemudian, pada tahun 2016, konstitusi kembali diubah
untuk menghapus masa jabatan sang presiden dan kemudian menjadikan Rahmon sebagai presiden seumur hidup. Bukan hanya itu, referendum ini juga menurunkan batas usia calon presiden dari 35 tahun menjadi 30 tahun. Yang hal ini memang dirancang untuk memungkinkan putranya, yaitu Rustam Emomali, untuk menggantikannya di masa depan. Rustam Emomali, putra tertua Rahmon, saat ini menjabat sebagai wali kota Dushanbe dan ketua majelis tinggi di parlemen. Sebuah posisi yang membuatnya berada di jalur yang sangat jelas untuk menggantikan ayahnya di masa depan. Tentu saja, model pemerintahan dan politik yang dilakukan oleh Rahmon mendapat kecaman dan kritik yang sangat keras dari media independen serta komunitas internasional. Pemilu di negara ini sering dianggap tidak adil dengan laporan intimidasi terhadap lawan politik, kecurangan suara, serta penindasan terhadap oposisi. Kendati demikian, untuk menghindari segala kritik tersebut, pemerintah Tajikistan menerapkan kontrol yang sangat ketat terhadap media, baik yang beroperasi secara online maupun cetak. Banyak media di negara ini yang dikelola atau dikendalikan oleh pemerintah, sementara jurnalis yang berusaha melaporkan isu sensitif seperti korupsi pemerintah atau pelanggaran hak asasi manusia sering menghadapi tekanan hebat. Wartawan yang kritis terhadap pemerintah mengalami intimidasi, ancaman, serta penangkapan. Beberapa jurnalis bahkan terpaksa meninggalkan negara ini untuk menghindari penahanan atau kekerasan. Pemerintah telah memblokir situs berita independen dan jaringan sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, terutama saat ketegangan politik sedang meningkat. Misalnya, ketika terjadi kerusuhan di Lembah Gorno Badakhshan pada tahun 2022, pemerintah memblokir akses internet di wilayah tersebut selama beberapa bulan untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu, meski sebagian besar penduduk Tajikistan menganut agama Islam, nyatanya pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan terhadap praktik keagamaan. Pemerintah sangat mengatur aktivitas beragama dan menggunakan hukum untuk membatasi kebebasan beragama. Beberapa kebijakan pemerintah termasuk menutup ratusan masjid yang mereka anggap ilegal, melarang anak di bawah 18 tahun menghadiri tempat ibadah, dan mengharuskan para imam untuk mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah. Bahkan, pemerintah juga mengatur isi khutbah di masjid-masjid. Pembatasan lain termasuk larangan berjanggut panjang bagi pria muda, larangan busana Islami yang berlebihan seperti hijab, dan pendaftaran wajib untuk semua sekolah agama. Adapun penduduk Tajikistan yang berjumlah sekitar 9,5 juta jiwa, dengan sekitar 60% penduduk di bawah usia 30 tahun hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Kemiskinan menjadi masalah utama di Tajikistan, di mana menurut data Bank Dunia, sekitar 26,3% penduduk negara ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2022. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah terbatasnya akses pekerjaan berkualitas dan rendahnya upah. Sektor pertanian yang mempekerjakan sekitar 60% populasi aktif menghasilkan pendapatan rendah dan rentan terhadap perubahan iklim serta bencana alam. Itulah sebabnya banyak penduduk Tajikistan yang mencoba keberuntungan di luar negeri, sehingga Tajikistan menjadi salah satu negara di dunia yang paling bergantung pada remitansi. Dengan sekitar 30 hingga 40% dari PDB berasal dari kiriman uang pekerja migran, terutama dari Rusia. Ribuan orang Tajikistan bekerja di luar negeri, terutama sebagai pekerja migran di Rusia. Mereka mengirim uang kembali ke keluarga mereka di Tajikistan yang menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak rumah tangga. Ketergantungan yang tinggi terhadap remitansi membuat ekonomi negara ini sangat rentan terhadap perubahan kebijakan imigrasi serta fluktuasi ekonomi di negara-negara tujuan migrasi. Misalnya, ketika sanksi ekonomi atau kebijakan ketat imigrasi diberlakukan di Rusia, maka kiriman uang ke Tajikistan menurun dengan drastis, yang hal ini akan memperburuk kondisi ekonomi bagi rumah tangga.
Di sisi lain, pendidikan di Tajikistan wajib hingga kelas 9, tetapi banyak anak-anak di negara ini, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikan dasar. Faktor kemiskinan seringkali memaksa keluarga untuk melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan pertanian atau pekerjaan lain untuk membantu ekonomi keluarganya. Kualitas pendidikan juga menjadi perhatian, dengan banyak sekolah mengalami kekurangan fasilitas, guru, serta sumber daya. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak guru yang digaji rendah dan tidak memiliki pelatihan yang memadai. Pada akhirnya, kondisi penduduk Tajikistan mencerminkan tantangan yang kompleks akibat kombinasi antara pemerintahan yang otoriter, ketergantungan ekonomi pada remitansi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta tekanan sosial yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak. Tingkat kemiskinan yang tinggi, keterbatasan sarana, serta kebebasan yang terbatas turut memperburuk kondisi hidup bagi banyak orang, menjadikan penduduk Tajikistan hidup dalam realitas yang tertutup serta penuh dengan tantangan.